Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, dalam pertemuan yang ketiga ini yang akan kita bahas yaitu KD 4.1.1, yaitu mengamati saat sebuah piranti dihidupkan sampai siap dipakai. Piranti yang dimaksud di sini adalah piranti komputer, alat komputer. Bisa berupa HP, bisa berupa laptop, bisa juga berupa PC. Ya, untuk di sini yang akan saya praktekkan adalah mengamati saat sebuah piranti dihidupkan sampai siap dipakai. Ini saya menggunakan PC atau personal komputer atau bisa laptop. Kalian bisa mempraktekannya dengan menggunakan handphone. KD yang kedua yaitu 4.1.2, yaitu mematikan komputer dengan benar. Di sini juga saya prosesnya adalah mematikan komputer berupa laptop maupun PC. KD yang ketiga yaitu 4.1.3, menjelaskan macam-macam interaksi dengan antarmuka standar sebagai piranti. Ini tidak saya jelaskan secara keseluruhan, hanya sebagian kecil saja. Untuk materi yang berikutnya itu juga tetap kita bahas 4.1.3 materi lanjutannya pada pertemuan yang akan datang. Kita masuk pada 4.1.1 anak-anak ya. Di sini yaitu masih pada bab 1, ada di halaman 13 sampai dengan 18, maaf. Untuk menghidupkan komputer itu caranya ada dua anak-anak. Bisa dengan cara cold booting atau booting dingin, bisa juga dengan cara warm booting atau booting panas. Apa itu booting dingin? Booting dingin adalah menghidupkan komputer di mana komputer itu dalam keadaan mati, asalnya itu dalam keadaan mati, maka disebut dengan cold booting. Yang kedua adalah warm booting. Warm booting itu adalah menghidupkan komputer, tetapi komputernya sudah dalam keadaan nyala. Nah, perlu dihidupkan kembali. Kenapa? Biasanya itu karena dia mengalami masalah atau mengalami trouble atau tidak bisa bergerak, sehingga perlu dinyalakan ulang. Itu namanya warm booting. Untuk proses cold booting anak-anak, langkah-langkah yang harus dilakukan dalam proses cold booting yang pertama itu harus komputernya itu dalam keadaan mati. Yang kedua, menekan tombol on atau power pada CPU, Central Processing Unit ya, tombol powernya dinyalakan. Yang ketiga, menyalakan tombol power pada monitor. Yang keempat, tunggu sampai proses booting selesai dan muncul layar desktop. Ini langkah-langkah untuk menyalakan komputer dengan cara cold booting. Yang kedua, langkah-langkah untuk menyalakan komputer dengan cara warm booting. Langkah yang pertama adalah tentunya komputernya dalam keadaan hidup, tetapi mengalami masalah atau trouble. Yang kedua, tekan tombol reset pada CPU. Di CPU itu ada dua tombol anak-anak, ada tombol power, ada tombol reset. Nah, kalau mau menyalakan dengan cara warm booting, maka tombol reset itu yang ditekan pada CPU. Kemudian langkah ketiga, komputer akan mati sebentar, tetapi kemudian hidup kembali dan melakukan booting. Langkah keempat, komputer akan melakukan scan disk dan tampil proses scan disk. Setelah booting, dia akan melakukan scan disk ya. Setelah melakukan scan disk, maka komputer akan hidup kembali seperti semula, normal, tidak mengalami masalah lagi. Nah, sekarang masuk pada KD 4.1.2, yaitu mematikan komputer anak-anak. Di sini mematikan komputer juga ada dua cara. Cara yang pertama itu melalui desktop. Cara yang kedua itu melalui keyboard. Saya akan menjelaskan cara yang pertama dulu, yaitu melalui desktop. Desktop itu layar monitor itu lah. Nah, tampilan awal itu kan desktop namanya ya. Nah, cara mematikan komputer melalui desktop. Cara mematikan itu biasa juga lebih dikenal dengan istilah shutdown. Shutdownan komputermu. Nah, itu berarti matikan komputer kamu. Shutdown melalui desktop. Itu juga
Itu langkah-langkahnya seperti ini anak-anak. Kalian harus memastikan semua program yang sedang dipakai, program aplikasi yang sedang dipakai itu sudah tertutup. Langkah kedua, klik tombol Start yang ada pada pojok kiri bawah di layar monitor bulat ya. Klik tombol Start pada taskbar. Setelah diklik, maka klik Turn Off Komputer. Tunggu sampai muncul beberapa pilihan, gambar pilihan nanti. Ada sleep, ada hibernate, ada turn off ya. Itu. Tunggu sampai muncul seperti itu. Pilih dan klik turn off. Langkah keempat, pilih dan klik turn off. Tunggu sampai CPU mati dengan sendirinya. Jadi kalian harus sabar menunggu sampai CPU itu mati dengan sendirinya. Setelah CPU mati dengan sendirinya, maka baru kalian bisa mematikan tombol power yang ada pada monitor. Nah, ini adalah langkah-langkah mematikan komputer melalui desktop. Nah, tunggu muncul gambar-gambar apa saja itu. Nah, ini saya jelaskan di sini. Gambar-gambar yang muncul pada proses shutdown ya, itu ada log off, ada restart, ada sleep, ada hibernate ya. Sleep itu bisa juga disebut standby. Kalau yang nggak ada sleepnya itu pasti ada standby. Kalau yang nggak ada log off itu pasti ada turn off ya. Nah, apa fungsi tombol-tombol tersebut? Yang pertama akan saya jelaskan di sini yaitu hibernate. Fungsinya hibernate adalah untuk mengakhiri pekerjaan dan mematikan komputer. Namun, ketika komputer dihidupkan kembali, komputer otomatis akan menampilkan pekerjaan yang terakhir kali kita lakukan. Ya, komputer itu mati. Tetapi ketika dihidupkan kembali, dia akan menampilkan pekerjaan terakhir yang kita lakukan. Yang kedua yaitu pilihan sleep atau standby. Fungsinya adalah untuk mengistirahatkan komputer sementara. Ini masih memakan daya anak-anak, masih memakan listrik, tetapi sangat kecil. Biasanya untuk menyalakan kembali itu kita hanya menggerakkan mouse atau menekan tombol pada keyboard, itu nanti komputer otomatis akan nyala kembali. Yang ketiga, turn off atau log off, itu fungsinya untuk mematikan komputer. Kemudian yang keempat ada restart. Restart itu untuk melakukan booting ulang. Ini sama saja dengan warm booting. Lanjut proses shutdown melalui keyboard anak-anak ya. Langkah untuk mematikan komputer melalui keyboard, langkah-langkahnya adalah yang pertama, memastikan semua aplikasi sudah tertutup. Yang kedua, menekan tombol Alt bersama-sama dengan tombol F4 yang ada pada keyboard. Yang ketiga, akan muncul tombol turn off komputer pada layar desktop ya. Setelah itu, langkah keempat, tekan huruf U yang ada pada keyboard. Maka tunggu sampai CPU itu mati dengan sendirinya. Setelah CPU mati dengan sendirinya, baru matikan layar monitor dengan menekan tombol power yang ada pada layar monitor. Ini adalah langkah-langkah untuk mematikan komputer melalui keyboard anak-anak ya. Yang berikutnya adalah pengaturan periferal atau operasi dasar sistem operasi ya. Di sini pengaturan dasar sistem operasi yang saya bahas hanya 3, pengaturan periferal, pengaturan tampilan background, dan pengaturan screen saver. Untuk yang keempat ya, pengaturan file itu tidak saya bahas hari ini, tapi akan saya bahas minggu depan ya. Pengaturan periferal di sini yang diatur itu print, monitor, dan speaker saja. Langkah-langkahnya bagaimana?
Yang pertama ya, langkah-langkah pengaturan periperal yang pertama yaitu klik tombol start pada taskbar. Pada bagian bawah, pojok kiri bawah ya, diklik tombol startnya. Kemudian pilih dan klik control panel. Setelah itu, klik all control panel item ya. Baru kemudian tunggu muncul kotak dialog kontrol panel yang ada pada layar monitor. Jadi pengaturan periperal ini hanya untuk pengaturan print, monitor, dan speaker anak-anak. Hanya 3 itu saja ya. Lanjut ke pengaturan background. Background itu gambar latar belakang di layar monitor tuh anak-anak. Pada saat komputer muncul pertama kali kan ada gambar backgroundnya. Itu pengaturannya ini cara-caranya ya. Double klik display pada jendela kontrol panel. Kemudian pilih dan klik personalization. Setelah itu diklik display background ya. Setelah diklik display background ya, kalian pilih background mana yang kalian mau, yang kalian inginkan tampil di layar monitor sampean. Ketika sudah dipilih, baru kemudian klik save change. Berarti kalian sudah menyimpan perubahan yang kalian lakukan. Tuh, langkah-langkah pengaturan background. Nah, yang berikutnya adalah langkah-langkah pengaturan screen saver. Screen saver itu adalah layar itu akan melakukan ketika komputer tidak digunakan itu akan otomatis melakukan screen saver itu kayak animasi ya, ada animasinya gitu loh anak-anak ya. Nah, layar itu akan animasi dengan sendirinya ketika kalian tidak mengoperasikan komputer atau ketika komputer didiamkan. Nah, langkah-langkahnya untuk mengatur screen saver itu yang pertama, double klik display pada jendela kontrol panel. Sama. Kemudian pilih personalization. Nah, di sini yang berbeda adalah klik screen saver. Nah, pilih jenis screen saver pada pilihan screen saver. Nah, pilih jenis screen savernya. Kalian mau seperti apa bentuknya, mau yang mana kalian pilih. Setelah dipilih, baru klik apply. Apply itu aplikasikan, terapkan ya. Setelah diklik apply, baru kemudian diklik OK. Maka screen saver itu akan secara otomatis dioperasikan pada komputer tersebut saat komputer itu dalam keadaan diam. Nah, setelah materi ini anak-anak, kalian bisa mengerjakan tugas yang ada pada link yang sudah saya bagikan di Google Classroom. Tugasnya sama seperti minggu kemarin, yaitu mengerjakan soal-soal pilihan ganda. Ya, mengerjakan soal-soal pilihan ganda. 10 soal dikerjakan di situ, nanti akan secara otomatis muncul skornya. Jangan lupa dibaca bukunya pada halaman 13 sampai dengan 18. Untuk materi yang Windows Explorer ini, pengaturan file pada Windows Explorer ini, kita bahas minggu depan. Cukup sekian anak-anak, saya akhiri. Jangan lupa dipelajari bukunya. Kemudian materi yang sudah saya bahas hari ini bisa diresum di buku catatan untuk bahan ujian, baik itu ujian akhir semester maupun ujian tengah semester. Mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.